Hollywood bukannya tentang industri film, tapi pabrik mimpi yang membantu kita bagaimana cara memandang dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana estetika Hollywood itu terbentuk, mulai dari visual, narasi, dan respon penonton terhadap filmnya. Oleh karena itu, jangan skip video ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Yang ke satu, ada ciri khas estetika film Hollywood. Ciri khas estetika film Hollywood sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada estetika visual, estetika narasi, dan estetika karakter. Oke, kita bicara tentang estetika visualnya, teman-teman. Dari sisi visualnya sendiri, Hollywood mempunyai ciri khas atau identik, yaitu warna yang cerah, komposisi yang seimbang, dan pergerakan kamera yang halus, atau yang bisa disebut kamera movement. Film-filmnya juga sering menggunakan layar lebar untuk memberikan kesan yang megah. Sebelum kita berada yang kedua, kita membahas sedikit tentang genre. Genre dari Hollywood sendiri itu mempunyai ciri khas tersendiri, teman-teman. Contohnya nih ya, setiap genre mempunyai ciri khas. Contohnya, film noir itu mempunyai ciri khas gelap dan kontras yang tinggi. Kemudian ada film action atau film aksi mempunyai CGI yang spektakuler ciri khasnya. Dan yang ketiga, ada film rom-com yang mempunyai nuansa yang hangat. Masing-masing punya ciri khas sendiri film Hollywood itu. Kemudian ada dari sisi narasi. Dari sisi narasi sendiri, film Hollywood memiliki struktur 3 babak, yaitu setup, konflik, dan penyelesaian. Ceritanya fokus pada pengembangan karakter atau perjalanan karakter yang mempunyai konflik moral atau personal, dan sering berakhir dengan ending yang memuaskan. Sementara itu dari sisi karakter sendiri, Hollywood dikenal dengan sosok hero ideal. Namun sejak tahun 1970-an, muncullah anti-hero, bukan anti-seperti, yang lebih kompleks dan realistis. Oke, sekarang yang kedua, membahas tentang pengaruh budaya dan sejarah. Estetika Hollywood itu sendiri, teman-teman, sangat dipengaruhi oleh budaya Amerika. Salah satu hal yang paling terkenal pada saat itu adalah individualisme, yang menggambarkan atau yang terlihat mendominasi tokoh utama sebagai pahlawan tunggal. Itu namanya individualisme. Kemudian ada konsep American Dream yang menggambarkan perjuangan menuju kesuksesan. Ada lagi, ini yang tentang budaya, yakni adalah budaya frontier atau semangat penjelajah, tercermin dalam beberapa banyak film Hollywood, teman-teman. Dari cowboy hingga eksplorasi luar angkasa. Contohnya ada satu film terbaru namanya Project Hail Mary. Itu kan di luar angkasa itu setupnya. Nah, ini termasuk dalam budaya frontier, semangat penjelajah sampai luar angkasa itu, teman-teman. Selain itu, sejarah juga berpengaruh pada Hollywood ini. Misalnya nih, film noir yang gelap itu mencerminkan kecemasan pada masa perang. Oke, lanjut lagi yang ketiga, ada yang namanya gaya penyutradaraan dan teknis film. Hollywood memiliki gaya khas yang disebut dengan invisible style, di mana teknik film ini tidak terasa, sehingga penonton fokus pada cerita. Jadi nggak terasa kita tuh nonton seberapa panjang durasinya tuh nggak terasa. Ini namanya invisible style. Editing yang digunakan adalah continuity editing atau kesinambungan, yang membuat alur film ini terlihat mulus dan mudah dipahami oleh banyak penonton. Dalam sinematografi, digunakan berbagai shot seperti close up untuk menonjolkan emosi atau ekspresi, dan wide shot untuk menunjukkan karakter dan lingkungannya. Ya, termasuk kostum dan lain sebagainya. Karena wide shot lebar, kalau close up kan tentang emosi dan ekspresi. Sementara itu, untuk mise en scène-nya sendiri, Hollywood membuat sangat detail seperti set realistis, lighting dramatis, hingga kostum yang mencerminkan si karakter yang diperankan gitu, teman-teman. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman menonton yang imersif sekali. Lanjut lagi yang poin keempat, tujuan dari estetika film Hollywood ini. Tujuan utama estetika film Hollywood sendiri adalah menghibur dan menarik penonton-penonton atau menarik perhatian penonton, teman-teman. Kalau di Eropa, tujuan estetika ini nggak hanya menarik penonton, tapi lebih ke seni, bukan dikomersialkan lah istilahnya. Tapi kalau di Hollywood ini lebih ke komersial dan lebih ke perhatian penonton itu. Selain menarik perhatian penonton, film Hollywood juga dibuat untuk membangun empati, membuat mudah dipahami penonton, dan meningkatkan keuntungan dan membentuk budaya populer dunia. Kita lanjut ke poin 5, yang dimana membahas tentang respon penonton. Nah, ini kita akan membahas respon penonton secara global hingga Indonesia. Singkat aja. Secara global, respon penonton kepada film Hollywood diterima sebagai hiburan universal karena visual dan ceritanya mudah dipahami lintas budaya. Namun di tingkat lokal seperti Indonesia, penonton tidak hanya menerima, tapi juga menyaring nilai-nilai budaya dan film Hollywood. Sudah bisa kalian pahami perbedaan dari
respon penonton secara global dengan respon penonton secara lokal di Indonesia. Fenomena tadi itu bisa dijelaskan melalui hegemoni estetika, cultural proximity, dan yang terakhir adalah cultural discount. Ada 5 poin yang menjelaskan bagaimana estetika Hollywood ini bisa terbentuk mulai dari tahun 1970-an hingga sekarang yang mendominasi pasar industri perfilman di dunia. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini tentang estetika film Hollywood, bagaimana terbentuknya. Sekian video kali ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, komen di kolom komentar, or if I wrong. Kalau ada saran-saran atau masukan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Thank you teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.